Oke ya, kita masuk ke pertemuan keempat. Jadi sekarang kita mencoba melakukan, kalau tadi aritmatika mungkin ya. Sekarang kita coba untuk operator perbandingannya ya. Perbandingan tuh maksudnya kita mau bandingin satu dan lain hal. Kira-kira bisa nggak ya? Kan kalkulator pun dapat melakukan perbandingan, kok kita nggak bisa. Oke, nah sekarang kita coba delete dulu semuanya. Coba delete ya, delete, gitu kan. Nah, sekarang kita masukkan misalnya integer nilai A sama nilai B, gitu ya. Berarti kita punya dua variabel, semua dua-duanya adalah sebuah integer. Lalu kita gunakan boolean. Nah, boolean ini untuk mengetahui benar atau salah biasanya. Nah, gimana cara menggunakannya? Ayo kita gunakan, coba bareng-bareng ya. Nah, kita kita mau lihat nih perbandingan ini ya besar gitu ya. Nah, gimana gampang ini hasil sama dengan, nah berarti kita masukkan nilai A ya, nilai A. Nah, kita apakah dia lebih besar daripada nilai B, itu kan ya. Kan dengan kita buat scanner dulu deh, scanner atau langsung aja lah biar biar coba cepat ini kita coba langsung ya. Jadi kita masukkan nilai A ini misalnya adalah 10 gitu ya. Lalu kita masukkan lagi nilai B ini adalah 20. Berarti nanti kita akan tahu gitu kan mana yang lebih kecil sama mana yang lebih besar gitu ya. Nah, gimana displaynya? Gampang ya. System.out.println ya. Print boleh, kalau mau nyoba print, kita coba ya. Nah, berarti kita akan melihat hasilnya ya, nggak usah pakai ini deh, hasil. Gitu kan. Nah, gimana, apakah bisa hasil dalam boolean ini? Kita coba run ya. Coba run, oke. False ya, berarti nilai A ini tidak lebih besar daripada nilai B, karena jawabannya false. Jadi boolean ini memang kita gunakan ya, kita gunakannya untuk ini melihat yang mana yang terbesar dan mana yang terkecilnya, bagaimana gitu ya. Nah, terus apalagi ya, kita sekarang coba ingin ini ya, ingin membuat ininya lah ya, membuat hal yang lain. Coba tadi kan sudah pembandingan. Nah, kalau mau nyoba yang lain sih bolehlah di sini ya. Di sini kita tambahkan lagi. Tadi kan besar, berarti sekarang kecil. Ini operator-operatornya ya. Kecil. Nah, kan berarti nanti kita bisa dapat hasilnya tuh apa aja. Itu nanti kita bisa inikan ya. Hasil besar misalnya. Lalu di sini tadi kan hasil besar. Berarti sekarang hasil kecilnya ya. Jadi kan kita harusnya tahu ya, ini false, ini true ya. Coba kita run dulu. Oke, nah hasil, oh ya berarti ini jangan print ya, di println. Nah, bedanya print dan println itu, kalau print itu dia hasil tanpa enter, kalau println tuh biasanya sama enter-enternya ada. Nah, bisa rapi kan, hasil besar, true, hasil kecil, false gitu kan. Nah, terus kita lanjut ya. Kalau dia lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, hasilnya gimana ya? Besar sama, kecil sama gitu ya. Ini besar, setelah
setelah kata ini ya, sama dengan hasil ini besar, berarti kan ini kecil. Ini besar sama, ini kecil sama. Ya kan, jadi operator bisa banyak ya, besar sama dengan, kecil sama dengan gitu ya. Atau mau sama dengan juga bisa aja kita pakai sama dengan di sininya ya. Sama dengan gitu ya. Sama. Nah, ketika kita run kan true false gitu. Jadi dalam OP juga ya, dalam Java ini kita bisa melihat bukan hanya aritmatika ya, tapi pembanding juga bisa ya, operator dan lain sebagainya yang bisa kita gunakan sendiri. Oke, lanjut kita menggunakan logika gitu ya. Logika. Jadi logika itu ada apa? Ada n ya. Ini coba kita delete semua dulu. Ada namanya n di sini ya. N itu komentar ya. N itu kita bisa gunakan dandan. Dandan tuh N. Lalu OR ya. Kalau OR itu bisa, nah ini OR. Kan? Lalu habis itu kita bisa gunakan negasi. Negasi itu tanda seru. Wah, nggak dicoba. Ya, kita harus coba dulu ya gimana ininya ya, penggunaannya. Nah, sebagai contoh, kita gunakan boolean A ya, dia sama dengan true misalnya ya. Lalu boolean B dia sama dengan false gitu ya. Karena boolean itu ya cuma ada true kalau nggak false gitu ya. Lalu boolean C yang jadi hasilnya yang bakal diinikan gitu ya. Nah, coba ya, ada namanya konjugasi, ada atau gitu ya, dan lain sebagainya. Ini matematika sih, matematika sederhana ya. Konjugasi. Nah, ini bisa kita gunakan apakah C, ya kan, apakah jika true ya, jika true dan false itu hasilnya apa, gitu ya. Berarti kita system.out.println, ya kan. Ini kan dia true dan false. Nah, ini harusnya gimana nih? Kalau true dan false berarti dia hasilnya apa? Kalau di done, ya. Nah, kita cobain. Tadi udah konjugasi, ya coba semuanya aja lah, coba semuanya aja ya. Nah, ketika done apa? Ketika di or apa hasilnya ya? True false, false gitu ya. Dan ketika di negasi, ya kan? Ketika di bukan gitu ya. Kan sih gampang lah, kita nyarinya ini aja. Seru gitu ya. Berarti isinya apa? Nah, coba kita run ya. Kita run. Hasilnya adalah, ya kan, jika true dan false, maka isinya false. Oh, ini salah nih, belum ini kan ya. Jika true dan false, maka false. Jika true or false, maka true, ya kan. Jika dinegasikan berarti apa tuh? Ya kan? Jika negasi berarti dia true, ya sama-sama true. Itu. Jadi ini operator untuk pembanding. Lalu ada operator lagi untuk seorang bitwise gitu ya, bisa digunakan. Oke, mungkin itu buat pembanding ya. Nah, sekarang kita masuk ke ekspresi if ya. If dan else mungkin ya. If dan else. Nah, if dan else itu ya kita gunakannya coba if dulu aja ya. Jika dan hanya jika. Kan? Nah, kita buat suatu variabel baru misalnya ya.
kita punya integer namanya 6 atau number 10 dia kita isi, ya kan? Nah, habis itu kita mau ngecek ya kan? Apakah 10 lebih besar dari 0 gitu ya, lebih besar dari 0. Nah, kita bisa mengecek dengan if. Jadi, ininya adalah if number, apakah 6 ini lebih besar daripada 0, ya kan? Ketika dia benar, ya kan, kurung kurawal 2 buat statementnya, ya ini suatu statement, ya udah kita print dia system dot out dot println ya. Berarti hasilnya lebih benar gitu kan. Benar. Karena number kan tadi 10 lebih besar daripada 0. Nah, else-nya gimana? Berarti kan system dot out dot println berarti hasilnya adalah salah. Nah, pertanyaannya adalah 10 apakah lebih besar daripada 0 gitu kan. Nah, jadi kita bisa coba running. Ini else-nya ya. Jadi ketika dia tidak memenuhi ini, hasilnya akan di bawahnya. Coba kita running, ya kan. Nah, hasilnya adalah benar dan salah. Kenapa belum ini ya, statement, ini belum pakai else. Jadi masih if doang. Nah, ketika, ini kan benar. Nah, habis itu statement dikeluarkan lagi, beres gitu ya. Ini kita belum menggunakan else. Beres gitu ya. Nah, ketika kita nyobain dia lebih besar daripada 20 gitu ya, nanti dia nggak akan ngerunning, nggak akan keluar benar, tapi beres doang, ya kan? Karena ini nggak terpenuhi, karena itu tidak terpenuhi dia langsung ke bawah, beres gitu ya. Nah sekarang coba lagi kalau ininya ya, kita bikin dua statement. Dua statement itu, nah kita bisa pakai else ya kan. Tadi kan sudah ya namanya gini ya, kita tinggal panggil buat else-nya aja. Itu kan. Else-nya apa? Berarti system.out.println dia ini akan mengatakan salah. Ya kan? Berarti apakah 10 lebih besar daripada 20? Benar, ini nggak akan ini. Jadi dia akan mendisplay salah dan beres. Itu ya. Ya kan, salah dan beres. Nah, ini yang benar. Berarti dalam if dan else ini banyak digunakan untuk benar dan salahnya tuh bagaimana. Gitu ya. Nah, oke. Habis itu kita menggunakan 3 ya. Tiga ini misalnya ya. Else-nya ini kan 6 lebih besar daripada 20. Ini 6 lebih kecil daripada 5 deh, 5. Lebih kecil daripada 5. Itu ini else if lagi, kita buat if lagi. Jadi ada 3 kondisi. Bisa nggak? Bisa aja. Nah, habis ini else-nya gitu ya. Berarti nilai lebih besar dari 20. Lalu yang kedua berarti kan nilai lebih kecil dari 5. Nah, beresnya lagi berarti else-nya lagi ya udah kita masukkan dia system.out.println untuk nilai selanjutnya kan. Nilai selanjutnya berarti nilai netral misalnya ya. Nah, kita lihat harusnya sih dia masuk di nilai netral karena kan dia nggak lebih kecil daripada 5 juga, pasti masuknya di netral lagi, ya kan? Nah, netral gitu ya. Oke ya, mungkin segitu dari saya ya. Kita bertemu lagi pertemuan selanjutnya, kita akan bahas for, while, dan lain sebagainya ya untuk kondisi yang berbeda. Oke ya, terima kasih ya.